Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi kepada Ibu Uun Yanuar selaku pengampu dari mata kuliah Biologi Molekuler. Di sini kami dari kelas M01 dari kelompok 7 izin memaparkan materi terkait review materi 3-in-1 yang telah dilakukan. Bisa di next. Berikut ini merupakan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Miftahul Fauzia, kemudian ada Jumrotul Aisyah, ada Fadila Rizky, ada Cynthia Subagio, dan ada Daru Habib Muklis. Untuk topik pembahasan kami, yang pertama ada enzim organik dan inorganik material degradasi sistem, ada biochemical analysis, teknik molekuler biologi analisis, dan mikrobial analisis teknik. Kemudian berikutnya ada elemen biochemistry and xenobiotic components, ada teknik RAPD, teknik dasar analisis DNA, biochemical material degradation system in living organism, dan population genomic and whole genomic sequencing in fisheries. Selanjutnya adalah enzim. Jangan sampai ditanya suaranya. Selanjutnya adalah enzim, sistem degradasi bahan organik dan anorganik. Yang pertama enzim. Enzim merupakan polimer biologis yang mengkatalisis reaksi kimia esensial untuk merombak nutrien sehingga mampu menyediakan energi dan blok pembangunan unsur kimia. Kinetika enzim merupakan perhitungan kuantitatif dari kecepatan reaksi katalis enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kecepatan reaksi katalis enzim dipengaruhi oleh faktor yang pertama kadar enzim dan yang kedua kadar substrat. Next. Selanjutnya adalah kinetika enzim adalah studi tentang bagaimana enzim mengkatalisis reaksi biokimia. Kecepatan enzim mengkatalisis suatu reaksi bergantung pada beberapa faktor, termasuk suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Selanjutnya adalah degradasi bahan organik. Degradasi bahan organik melibatkan proses kompleks dalam memecah molekul organik besar menjadi yang lebih kecil, yang dapat dimanfaatkan dalam praktek pengolahan limbah dan membantu pengurangan polusi. Ada beberapa jenis enzim yang terlibat dalam degradasi bahan organik, yaitu yang pertama protease, yang kedua lipase, yang ketiga selulase, yang keempat amilase, dan yang kelima pektinase. Proses degradasi bahan anorganik sangat dibutuhkan dalam mengurangi akumulasi pada lingkungan dengan memecah komponen menjadi lebih kecil agar lebih mudah dimetabolisme dan diekskresikan. Salah satu bentuk degradasi bahan anorganik yang sederhana dan paling penting pada ekosistem perairan merupakan siklus nitrogen, guna mengatur tingkatan nutrisi dan pertumbuhan produsen fitoplankton. Terdapat beberapa jenis enzim dalam penguraian bahan anorganik. Yang pertama, enzim oksidoreduktase, yang kedua enzim hidrolase, yang ketiga enzim liase, dan yang keempat enzim transferase. Baik, selanjutnya adalah teknik dasar analisis DNA, RNA, dan protein. Analisis DNA, RNA, dan protein merupakan teknik penting dalam biologi molekuler untuk memahami struktur, fungsi, dan interaksi molekuler dalam sel-sel hidup. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel-sel makhluk hidup. RNA atau ribonukleik asid merupakan molekul yang berperan dalam mentranskripsi informasi genetik dari DNA dan menyusun protein. Lalu untuk protein merupakan molekul penting dalam sel yang berperan dalam fungsi biologis. Next. Yang pertama ada DNA. DNA terdiri dari dua untai panjang yang disusun dalam bentuk double helix. Komponen DNA ini terdiri dari basa adenin, sitosin, guanin, dan juga timin. Lalu fungsi utama dari DNA adalah menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein dan pengaturan proses biologis lainnya. Next. Kemudian untuk RNA terdiri dari satu untai tunggal dan urutan basa yang mirip dengan DNA, kecuali urutan basa urasil menggantikan timin.
Ada beberapa jenis RNA. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA yang membawa informasi genetik. Lalu ada tRNA atau transfer RNA yang membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. Dan rRNA atau ribosomal RNA yang membentuk bagian utama ribosom. Next. Kemudian ada protein. Molekul protein tersusun dari rantai asam amino yang diatur secara unik sesuai urutan tertentu. Informasi untuk sintesis protein diambil dari DNA melalui transkripsi menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini digunakan sebagai cetakan untuk mengarahkan sintesis protein oleh ribosom. Protein ini memiliki beragam fungsi, termasuk sebagai enzim untuk katalisis reaksi kimia, sebagai struktur dalam sel, atau sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Next. Kemudian, beberapa teknik umum yang digunakan untuk analisis DNA, RNA, dan protein ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada electrophysis gel, PCR atau polymerase chain reaction, sequencing, RT-PCR atau reverse transcription PCR, northern blotting, western blotting, gel shift assay, spektrometri massa, metode analisis bioinformatika, dan yang terakhir ada ChIRO-EM atau chirogenic electron microscopy. Baik, selanjutnya yaitu unsur biokimia dan komponen xenobiotik, konsep dasar dalam organisme hidup. Yang pertama ada xenobiotik, merupakan zat kimia asing yang ditemukan di dalam suatu organisme yang biasanya tidak diproduksi secara alami atau diperkirakan ada di dalamnya. Kemudian pengertian tentang biotransformasi merupakan proses metabolisme yang terjadi terutama di hati dan membantu memfasilitasi ekskresi zat eksogen dan endogen. Serangkaian reaksi tersebut mengubah struktur kimia zat-zat ini. Next. Kemudian enzim mikrosomal dan nitroreduktase yang bergantung pada NADPH terlibat dalam resirkulasi enterohepatik obat nitro atau azo. Xenobiotik diubah menjadi senyawa terhidroksilasi polar selama reaksi fase 1 terkonjugasi pada fase 2. Metabolit umumnya tidak beracun dan tidak aktif, dan asetilasi tidak meningkatkan kelarutan dalam air. Metotransferase dapat memetabolisme beberapa xenobiotik menggunakan S-adenosil methionine atau SAM sebagai donor metil. Kemudian metabolisme dipengaruhi oleh umur, keturunan, dan jenis kelamin. Next. Kemudian terdapat tujuan dari fase 1 yaitu yang pertama meningkatkan eliminasi, mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun atau detoksifikasi. Yang ketiga, mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang lebih beracun atau aktivasi. Terus untuk reaksi fase 2 berusaha untuk menjadi lebih larut dalam air sehingga dapat dihilangkan dalam urin atau empedu. Glukuronidasi, sulfasi, konjugasi dengan glutatione, asetilasi, dan metilasi adalah contoh-contoh fungsionalisasi. Kemudian untuk bahan kimia elektrofilik menyebabkan nekrosis jaringan, karsinogenitas, mutagenitas, teratogenitas, tiol atau gugus SH yang mengikat elektrofil kuat. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni teknik RAPD, RFLP, dan sequencing. Untuk yang pertama, kita membahas mengenai teknik RAPD. RAPD atau Random Amplification of Polymorphic DNA merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi polimorfisme DNA dalam suatu genom dari organisme. Metode RAPD ini menggunakan oligonukleotida pendek sebagai primer yang akan berikatan dengan bagian komplemennya. Teknik RAPD digunakan karena dalam
lokasinya hanya membutuhkan DNA dalam jumlah yang sedikit. Metode APD memiliki prinsip primer berikatan dengan banyak lokasi pada DNA cetakan. Dan teknik RAPD ini menggunakan DNA acak. Next. Selanjutnya yakni teknik RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism, yang merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuen DNA. Metode ini memanfaatkan enzim restriksi tertentu untuk memotong target DNA pada sekuens tertentu sehingga membentuk pola tertentu. Adapun aplikasi dari teknik ini yakni yang pertama pemetaan genom, yang kedua genom typing, yang ketiga tes paternitas, yang keempat forensik, serta yang terakhir diagnostik hereditas penyakit. Next. Adapun teknik dari RLFP ini yang terdiri dari 4, yakni yang pertama isolasi DNA, selanjutnya pemotongan DNA dengan enzim restriksi endonuklease, yang ketiga elektroforesi hasil pemotongan DNA, dan shortened blot. Untuk isolasi DNA sendiri merupakan langkah awal yang harus dikerjakan dalam melakukan rekayasa genetika sebelum melangkah ke proses yang selanjutnya. Isolasi DNA ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yakni tahap pelisisan. Tahap lisis atau pemecahan sel merupakan proses penghancuran membran dan dinding sel dan tahapan dari awal isolasi DNA yang dimana tahap ini bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Tahap dari penghancuran sel atau jaringan memiliki beberapa cara, yakni yang pertama dengan cara fisik seperti menggerus sampel. Terus setelah itu dapat menggunakan mortal dan pestle dalam nitrogen cair atau dengan menggunakan metode freezing, thawing, dan iradiasi. Yang selanjutnya yakni terdapat tahap sentrifugasi, yang dimana memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Selanjutnya yakni tahap ekstraksi yang bertujuan agar dapat diekstrak oleh nukleus sel. Yang selanjutnya tahap purifikasi yang bertujuan untuk membersihkan nukleus sel dari kontaminan seperti senyawa fenol dan polisakarida, RNA juga yang terakhir protein, serta tahap sentrifugasi yang berfungsi untuk memecahkan senyawa DNA dari campuran material dan komponen intraseluler. Terus yang terakhir tahap presipitasi yang dimana tahap ini bertujuan untuk mengendapkan protein sehingga untayan-untayan DNA tidak lagi menggulung yang menyebabkan DNA menjadi terlihat. Yang kedua yakni terdapat tahap pemotongan DNA dengan enzim restriksi endonuklease yang dimana DNA ini didapatkan dari hasil isolasi. DNA yang akan dipotong dengan enzim restriksi endonuklease akan membentuk potongan DNA spesifik. Enzim ini memotong bagian internal DNA yang bekerja secara spesifik dengan urutan tertentu. Next. Yang selanjutnya yakni terdapat sequencing DNA yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui urutan basa nukleotida, adenin, guanin, cytosine, dan timin pada suatu DNA. Analisis sekuen DNA ini memiliki nama latin yaitu chain termination methods, yang dimana urutan basa nukleotida menentukan urutan asam amino yang menentukan struktur protein beserta fungsi-fungsinya. Next. Dalam sequencing DNA itu memiliki 2 metode. Yang pertama yakni metode Sanger. Metode Sanger ini menggunakan dideksinukleotida trifosfat atau DDN-TPS yang memiliki sebuah senyawa H pada karbon men 3 dari gula ribosa. Yang normal memiliki OH pada DN-TPS. Metode Sanger dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa hal, seperti DNA utas tunggal dalam jumlah yang cukup sebagai template DNA, memiliki primer yang sesuai, terdapat DNA polimerase, sejumlah nukleotida dalam jumlah yang normal, serta sejumlah kecil dideksinukleotida yang dilabel. Next.
Adapun metode selanjutnya yakni metode Maxam dan Gilbert. Metode ini menggunakan sejumlah DNA yang didigesti oleh enzim restriksi endonuklease. Metode ini memisahkan DNA untai tunggal melalui beberapa perlakuan kimia yang memisahkan molekul DNA yang menyusunnya menjadi fragmen-fragmen berdasarkan perbedaan urutan jumlah pasangan DNA. Fragmen-fragmen tersebut kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu T, C, G, dan A, dan kemudian dielektroforesis untuk mendeteksi dengan menggunakan autoradiografi. Keempat kombinasi basa tersebut yaitu A, G plus A, C, dan T plus C, dibandingkan untuk mengetahui basa-basa yang terdapat pada fragmen dan menentukan susunan basanya. Next. Oke, berikutnya adalah materi tentang biochemical analisis teknik, molekular biologi analisis teknik, and microbial analisis teknik. Yang pertama adalah teknik analisis biokimia, di mana purifikasi protein ini merupakan proses pemurnian protein untuk mendapatkan protein murni dalam jumlah yang banyak dari suatu sampel. Purifikasi diawali dengan memecah sel atau sel lisis, dianalis, dan penukar latihan kromatografi. Kemudian yang kedua ada enzim kinetik, adalah katalisator biologi yang memegang peranan sentral dalam memfasilitasi reaksi kimia yang vital bagi kehidupan di tingkat seluler. Proses kineta enzim mengacu pada bagaimana enzim mempengaruhi laju reaksi kimia. Proses dimulai dari pengenalan substrat, pembentukan kompleks, substrat enzim, reaksi kimia, pembahasan produk. Next. Kemudian ada spektrofotometri yang merupakan suatu metode analisis yang mengukur konsentrasi suatu senyawa berdasarkan kemampuannya dalam menyerap cahaya atau cahaya. Ada beberapa jenis spektroskopi yang digunakan dalam biokimia, antara lain spektroskopi UV visible, spektroskopi inframerah, dan spektroskopi resonansi magnetik nuklir. Kemudian, teknologi DNA rekombinan ini melibatkan manipulasi materi genetik untuk menciptakan kombinasi urutan DNA baru. Teknologi DNA rekombinan meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, memotong DNA, menggabung atau menyambung DNA, dan memasukkan sumber daya ke dalam sel hidup sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan diekspresikan. Next. Kemudian ada enzim linked immunosorbent assay atau ELISA, teknik analisis biokimia yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur antigen mikroba tertentu. ELISA digunakan dalam penelitian mikrobiologi perairan untuk mendeteksi antigen mikroba, termasuk antigen dari pertumbuhan alga berbahaya, bakteri patogen, dan virus. Kemudian berikutnya ada polymerization reaction atau PCR, merupakan teknologi yang mampu melipat gandakan secuplik fragmen DNA yang terdapat dalam kompleks makromolekul genom dari berbagai sumber. Nah, prinsip PCR ini, ketika dua pasang fragmen oligonukleotida atau primer yang saling berlawanan dan berkomplement terhadap masing-masing utas DNA-nya dengan mengulang siklus. Next. Yang pertama yaitu teknik ada denaturasi, di mana dua utas DNA ini dipisahkan secara fisik menggunakan suhu tinggi, kemudian dilanjutkan dengan annealing, di mana suhu diturunkan untuk memfasilitasi penempelan DNA polimerase secara spesifik pada untai tunggal DNA yang sudah berkomplementasi dengan primer spesifiknya. Yang ketiga yaitu polimerasi, di mana untai tunggal DNA ini dibaca oleh DNA polimerase dengan menambahkan basa-basa DNA komplementnya. Kemudian kedua ada fluorescence in situ hybridation atau FISH, teknik untuk memvisualisasikan sel mikroba tertentu, dapat membantu peneliti dalam memahami keragaman genetik dalam populasi ikan dan membantu dalam program pemulihan ikan. Selain itu, FISH ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola variasi genetik dalam populasi ikan, mendeteksi patogen seperti bakteri atau virus dalam sampel ikan. Oke, berikutnya yaitu teknik analisis biologi molekuler.
Yang pertama ada PCR yang juga merupakan teknik untuk memperkuat satu atau beberapa salinan sepotong DNA dalam beberapa kali lipat dan menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan rangkaian DNA tertentu. Kemudian ada elektroforesis gel untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya, di mana teknik ini memiliki penerapan yang luas dalam analisis biologi molekuler, termasuk sidik jari DNA, pemetaan genetik, dan mendeteksi mutasi atau variasi rangkaian DNA. Kemudian berikutnya ada denaturing gradient cell electrophoresis atau DGGA adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk menganalisis komunitas mikroba di lingkungan perairan. Nah, salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya untuk mendeteksi populasi mikroba langka atau dengan kelimpahan rendah yang mungkin terlewatkan oleh metode lainnya. Berikutnya juga ada metode sequencing yang merupakan teknik untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat dalam molekul DNA. Informasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi mutasi atau variasi gen, mempelajari keragaman genetik, dan bahkan merekonstruksi hubungan evolusi antar spesies. Next. Berikutnya ya ada juga analisis microarray, adalah teknik untuk mempelajari gen ekspresi dan fungsi gen. Analisis ini memiliki kegunaan salah satunya termasuk mengidentifikasi biomarker penyakit, mempelajari efek obat pada ekspresi gen, dan memahami proses perkembangan. Selain itu juga terdapat hibridisasi atau fluoresensi in situ atau disebut FISH yang merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur populasi mikroba tertentu di lingkungan perairan. Yang terakhir, terdapat metagenomik adalah bidang studi baru yang melibatkan analisis DNA komunitas mikroba di lingkungan perairan. Salah satu potensi penerapan metagenomik adalah di bidang bioremediasi, di mana mikroba ini digunakan untuk menguraikan polutan dalam air. Yang terakhir merupakan mikrobial analisis teknik, di mana metode ini itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur mikroorganisme dalam suatu sampel. Teknik ini digunakan di berbagai industri seperti kesehatan, produksi pangan, dan pemantauan lingkungan untuk menjamin keamanan dan kualitas. Kemudian berikutnya, mikroskop merupakan teknik paling umum untuk menganalisis populasi mikroba di lingkungan perairan, di mana mikroskop ini memberikan informasi berharga tentang ukuran, bentuk, dan struktur mikroba untuk memungkinkan peneliti mengidentifikasi spesies tertentu dan menilai kelimpahannya dalam suatu sampel. Berikutnya ada flow cytometry yang merupakan teknik yang lebih maju yang menggunakan dan fluoresi untuk menganalisis populasi di lingkungan perairan. Flow cytometry memberikan analisis populasi mikroba yang cepat dan akurat dan memungkinkan peneliti menghitung jumlah sel dan menilai kelangsungan hidup mereka. Kemudian berikutnya ada PCR yang memungkinkan untuk digunakan para peneliti untuk memperkuat urutan DNA dan memberikan informasi tentang keragaman genetik dan identitas mikroorganisme. Selanjutnya, sistem degradasi bahan biokimia pada organisme hidup. Sistem degradasi biokimia pada organisme hidup memecah biomolekul dan material, menjaga homeostasis sel, mengatur penyerapan nutrisi, dan mengembangkan limbah dengan proteasom ubiquitin sebagai enzim kunci. Proses-proses ini mendorong suplementasi makanan, pertumbuhan jaringan, dan biomolekul yang sehat dengan autofagi yang tidak teratur terkait dengan penyakit. Glikolisis memecah karbohidrat, menghasilkan ATP dan pirufat, serta membantu produksi energi dan sintesis asam amino dan nukleotida yang memfasilitasi ekspresi genetik. Penelitian bahan yang dapat terurai secara hayati bertujuan untuk menciptakan polimer untuk rekayasa jaringan, pengantaran obat, dan pengemasan yang ramah lingkungan. Memahami sistem degradasi dan dampak flora usus terhadap ketersediaan nutrisi dan kesehatan sangatlah penting. Degradasi
Intraseluler adalah mekanisme mendasar dalam organisme hidup yang memungkinkan penguraian dan daur ulang biomolekul secara efisien dan mempertahankan homeostasis seluler dan mempertahankan kesehatan organisme secara keseluruhan. Sistem degradasi ini mencakup beragam proses yang menargetkan berbagai biomolekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Yang kedua, proses degradasi ekstraseluler merupakan mekanisme yang penting yang memfasilitasi pemecahan dan daur ulang biomolekul di luar sel, memainkan peran penting dalam menjaga homeostasis jaringan, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Sistem ini mencakup serangkaian mekanisme yang menargetkan beragam substrat ekstraseluler, termasuk protein, karbohidrat, lipid, dan komponen matriks ekstraseluler. Baik, yang selanjutnya adalah tentang population genomics and whole genome sequencing in fisheries. Genomik populasi dan urutan genom utuh ini merupakan dua pendekatan penting dalam penelitian perikanan untuk memahami keragaman genetik dan evolusi spesies ikan, serta untuk mengembangkan strategi konservasi dan manajemen yang lebih efektif. Kemudian untuk genomik populasi ini terdiri dari yang pertama ada keragaman genetik dan struktur, yang kedua ada adaptasi dan seleksi alamiah, dan yang ketiga ada aliran gen dan isolasi. Selanjutnya yakni pengurutan seluruh genom, yang dimana yang pertama terdapat sequencing DNA secara keseluruhan, yakni pengurutan seluruh genom yang melibatkan serta penentuan urutan lengkap dari seluruh kromosom dan gen dalam genom suatu spesies ikan. Informasi ini memberikan informasi yang mendalam mengenai struktur genetik dan variasi dalam suatu populasi. Yang kedua yakni identifikasi variasi genetik, yang dimana identifikasi ini melalui pengurutan seluruh genom. Para peneliti dapat mengidentifikasi meliputi variasi genetik, yang dimana termasuk di dalamnya polimorfisme genetik, mutasi, serta perubahan struktural dari dalam genom ikan. Selanjutnya yakni analisis asosiasi genom wide atau GWAS. GWAS ini memungkinkan identifikasi hubungan antara variasi genetik tertentu dengan fenotip atau sifat tertentu pada ikan. Dan yang terakhir yakni rekonstruksi sejarah populasi, yang dimana di dalamnya terdapat pengurutan seluruh genom yang memungkinkan rekonstruksi sejarah populasi ikan, termasuk peristiwa seperti migrasi, penyebaran, dan penurunan populasi. Genomik populasi dan pengurutan seluruh genom ini memungkinkan para peneliti serta manajer perikanan untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai konservasi, pengelolaan, serta penggunaan sumber daya ikan. Peneliti dan manajer perikanan juga memungkinkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai respon populasi ikan terhadap tekanan lingkungan dan aktivitas manusia. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Next. Next. Nah, berikut merupakan akhir dari slide kami. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 7 biomolekuler lingkungan perairan mengucapkan undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.